Ganas bantai Persiraja 4-0. Gila, ini gila kali memang PSBS Bia. Sesuai dengan prediksiku, PSBS Bia ini pasti akan jadi juara Liga 1. Juara Liga 2 dan masuk ke Liga 1. Memang belum dipastikan dia juara apa tidak, tapi prediksiku itu dia bakal final lah minimal. Dan terbukti hari ini dia itu bisa mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor yang cukup mencolok, yaitu 4-0 guys. Ini bukan skor yang mudah ya, 4-0 melawan tim sekelas Persiraja. Itu jarang ada tim yang bisa membobol gawang Banda Aceh, Persiraja Banda Aceh dengan 4 gol tanpa balas. Satu-satunya sebelumnya yang bisa membuat seperti ini itu adalah Semen Padang. Saat itu ketika pemain Persiraja Banda Aceh kena kartu merah. Tapi kali ini PSBS Bia lebih superior, luar biasa. Bagaimana permainan sungguh-sungguh menguasai jalannya pertandingan tanpa ada celah, tanpa ada kesalahan. PSBS Bia memastikan lolos ke Liga 1 dengan sangat-sangat meyakinkan guys. Tapi aku selaku supporter tim Sumatera sangat menyayangkan tim Persiraja Banda Aceh gagal untuk memastikan tempat Liga 1 di hari ini. Semoga aja nanti di pertandingan selanjutnya bisa memastikan satu tiket melawan Malut United, yang mana kebetulan di pertandingan sesudahnya itu ada Semen Padang yang menang juga 1-0. Nah, khusus untuk pada pertandingan ini PSBS Bia gila sih memang ya. Memang dari segi pemain, kualitas pemain Biak ini jauh di atas Persiraja Banda Aceh. Baik itu pemain lokalnya, pemain asingnya, apalagi ada pemain naturalisasinya. Berbanding terbalik dengan Persiraja Banda Aceh yang betul-betul memanfaatkan pemain lokal seluruhnya di starting line up-nya. Bahkan pemain-pemain yang punya nama mentereng kayak Ferdinand Sinaga, Andi Firmansyah, bahkan mantan kapten tim U19 ya, tidak bermain juga si Nur Hidayat. Nah, di sini kita lihat di striker depan itu hanya ada Ramadan, David Lali dan Arief Setiawan. Ini memang yang sudah sering jadi langganan starting line up kan gitu. Kemudian di lini pertahanan itu seperti biasa ada Zikri dan Revan didampingi oleh Yespani dan Agus, dan di kipernya pasti ada si Fahri. Kebetulan si Fahri. Baru juga ada di back dari dari PSBS Bia ini udah namanya mentereng ya, kita tahu lah Beltram sama Otavio Dutra. Ini sulit kali lah, maaf katanya ini udah yang pemain Malang melintang Liga 1 ya kan, main di klub kayak gini apa nggak makin superior itu timnya. Dan kipernya kayak yang biasa yang sering melakukan save, Mario Londok ya. Di depan gila, di depannya juga lagi aduh gila, ada Osa Saha, Alexandro, striker mereka yang jadi top skor udah 15 gol. Kemudian dengan Beto Gonçalves. Nah, yang mana pada daripada hari ini bermain cukup luar biasa, ciamik mantap kali lah pokoknya ya. Oke, kita review aja pertandingan bagaimana yang tadi siang jam 12:30 permainannya ya dimulai. Karena memang kalau Papua itu jam 12:30, kalau di Indonesia itu kalau di Medan itu di waktu Indonesia Barat deh, itu biasanya beda 2 jam ya, beda 2 jam atau 2 jam lebih gitu. Oke. Nah, di sini di menit keempat belum apa-apa. Di menit keempat itu pemain PSBS Bia itu udah menekan aja guys. Gila, ini lebih banyak aku lihat serangan mereka itu dari sayap ya. Dan mereka itu sayapnya hanya tidak terfokus kepada satu sayap aja. Contoh dia nggak hanya fokus sayap kiri, tapi sayap kanannya juga main. Bahkan gol pertama mereka itu datang dari sayap kanan, padahal mereka sering nyerang itu dari sayap kiri. Di situ ada Febrian yang baru menit keempat, Febrian itu dapat kemelut di depan gawang hasil gocekan dari sayap kiri. Itu biasanya kalau dari sayap kiri itu biasanya itu ada overlap dari Ruben Sanadi guys. Nah, itu situ dia shooting first time, hampir saja terjadi gol, tapi kiper Persiraja Empahari itu betul-betul menjadi penyelamat ya, sehingga gagal Persiraja Banda Aceh kebobolan di menit-menit awal pertandingan. Bayangkan kalau misalnya di menit-menit awal pertandingan sudah kebobolan, biasanya kan mental pemain itu akan runtuh guys. Makanya ini untung aja Persiraja Banda Aceh tidak lebih dari 4-0. Biasa jadi ini sebenarnya itu lebih kalau melihat dari jumlah peluang yang terjadi di pertandingan sore ini guys. Kemudian di menit 13 M Thohir masih melambung ya, dia juga melakukan first time shoot jarak jauh. Tapi ini M Thohir ini jadi pembeda juga sih hari ini guys. Asisnya betul, maksudnya koordinasi permainan. Jadi ini yang membuat PSBS Bia ini tuh beda dari tim yang lain. Dia tidak hanya mengandalkan satu orang individu saja yang jadi motor serangan, yang memberikan
pembeda. Tidak, tapi semuanya itu berkoordinasi, saling membahu, tidak ada yang terlalu menonjol. Memang kalau dari menonjol ya pasti strikernya yang udah top skor. Tapi ini bahkan hebatnya Alex Sandro ini aku lihat, dia itu bukan hanya sebagai orang yang mencetak gol tap in, tapi dia juga yang mengkreasi serangan, guys. Terbukti di gol pertama itu berkat kreasi dia yang memberikan umpan ke cross ke sayap kanan. Di sayap kanan itu ada nanti backnya yang line up dan juga ada M Thohir di situ. Luar biasa, si dia sih nggak salah yang assist. Oke. Baru di menit 19 di situ ada di luar kotak penalti ada Lubabin, itu hampir nyetak gol juga tapi masih melambung shoot dari jarak jauh. Dan di menit 21 di sini Alex Sandro dalam kotak, udah lemak kali pokoknya. Tapi sayang sekali memang bukan kaki terkuatnya sehingga dia berusaha mencetak gol melalui kaki kiri, ya menyepak pakai kiri tapi masih terlalu lemah, masih bisa ditangkap oleh kiper. Itu berkat kreasi daripada Ruben Sanadi yang memberikan umpan trupas kepada dia. Makanya Ruben Sanadi ini kualitasnya gila sih, keren cakep guys. Di menit 36, nah disinilah malapetaka itu muncul di menit 36 di mana Diaz, Tahir dan Alexandro ini tiga pemain yang kerja sama 1-2 ini gila, keren banget gol proses terjadinya gol ini salah satu mungkin aku yang terbaik di dalam perjalanan Liga 2. Kenapa? Karena ini betul-betul kolektivitas tim guys. Tidak hanya mengandalkan satu pemain gocek cetak. Ini melibatkan 3 pemain yang mana Alexandro, bahkan 4 dari sebelumnya jika dapat ada passing sebelumnya. Alexandro created chance kepada Diaz kemudian mengoper ke Thohir mengoper lagi ke Diaz dan Diaz ngoper lagi ke umpan tarik ke Alexandro, dan Alexandro yang sudah jelas-jelas melihat gawang sudah kosong dengan mudahnya memasukkan bola. Dan ini striker yang mana dapat satu peluang bisa langsung cetak gol guys. Beda sama striker belum tentu striker lain itu meskipun ada peluang emas seperti itu bisa cetak gol dengan mudah guys. Tapi Alexandro betul-betul levelnya udah pemain asing Liga 1 guys kalau aku rasa. Ya. Gol 1-0. Kemudian di babak kedua baru mulai aja babak kedua langsung. Nah, ini yang aku bilang. Kalau misalnya di awal pertandingan langsung kebobolan, maka mental pemain akan runtuh. Terbukti mental pemain Persiraja semenjak gol cepat dari pemain PSBS Biak di babak kedua langsung mulai kocar-kacir guys. Dan terbukti Beto Gonçalves mencetak gol yang melalui assist dari free kicknya M Thohir yang luar biasa manja. Memang Beto ini tua-tua keladi, makin lama makin tua makin menjadi guys. Gila, keren sih. Kemudian di menit 51 Beto juga mencetak gol lagi, kali ini bekerja sama dengan Osas Marveolus yang Osas jangan tanya lah, ini pemain yang sudah berpengalaman juga. Apalagi Betonya, wah udahlah habislah Persiraja Banda Aceh guys. Kemudian di menit 64, nah disinilah detik-detik terakhir pembantaian guys. Di menit 64 ini Alexandro ya dengan sigapnya luar biasa mencetak golnya yang ke-17. Di pertandingan ini mencetak gol yang kedua, tapi kalau di-convert semua golnya itu menjadi 17 gol. Dan gol dia yang ke-17 ini semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu calon kuat top skor Liga 2 musim ini guys. Gila. Salut sama manajemen PSBS Biak bisa menemukan pemain sekaliber Alexandro Dos Santos ini guys. Bukan apa-apa, ini pemain cakep banget, kontrol bola mantap, visi main juga mantap. Bahkan kalau aku bisa bilang ya, Alexandro ini kalau letak aja dia pun sebagai gelandang serang, dia bisa jadi top skor juga gitu. Karena kalau kalian nonton pertandingan PSBS Biak dan melihat cara permainan Alexandro, ini bukan pemain yang model tap-in guys. Dia memang betul-betul perusaha yang bangun build up serangan juga guys. Makanya ini kayak Bruno Fernandes juga bisa aku lihat, dan kayak Kevin De Bruyne juga gitu kan. Tapi memang finishingnya juga gacor guys. Penempatan posisi yang dia buat, yang dia miliki itu juga luar biasa. Nah itu dia guys, dengan hasil ini semakin membuat Persiraja Banda Aceh semakin sulit untuk bisa lolos ke ke Liga 1. Meskipun sulit tapi tidak menutup peluang karena masih ada pertandingan terakhir melawan Maluku United. Semoga aja nanti ada kesempatan lebih sehingga Persiraja bisa lolos ya ke Liga 1 guys. Tetap semangat Persiraja. Dan selamat kepada PSBS Biak sebagai tim Papua pertama akhirnya yang bisa main ke Liga 1 setelah tahun lalu tidak ada, tahun ini juga tidak ada. Oke, thank you udah nonton. Semoga nonton yang selalu mau rezeki dan bermanfaat Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Atatim alhamdulillah alhamdulillah alamin. Ma'ana jafi murikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.